Apa kabar Konco Web TV? Jumpa lagi bersama Alen dalam Warta Media hari ini. 3 berita terbaru akan Alen sampaikan dalam beberapa menit ke depan, dikutip dari media Jawa Pos, Suara Merdeka, dan Detik Jateng. Jangan lupa subscribe dulu official Wonosobo TV. Berita pertama, banjir bandang jebol 2 rumah di Mojo Tengah. Hujan deras di Wonosobo berimbas meluapnya Sungai Wangan Aji. Sejumlah rumah warga dan jalan Wonosobo ke Dieng sempat terendam banjir. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Wonosobo, pada Senin 2 Desember kemarin, hujan intensitas tinggi mulai pukul 11 siang hingga sore tadi menyebabkan Sungai Wangan Aji meluap ke Jalan Raya Wonosobo dan banjir terjadi sekitar pukul 2 siang hingga 4 sore. 7 rumah warga yang terdampak, 5 rumah diantaranya berada di Desa Blederan, Kecamatan Mojo Tengah. 2 rumah lainnya di Desa Bumirejo, Kecamatan Mojo Tengah. Banjir disebabkan karena debit air cukup deras dan tersumbat tumpukan material sampah di beberapa titik jembatan, mulai dari jembatan Dusun Kali Kuning sampai dengan kantor BRI Unit Jawar Mojo Tengah. Sehingga air meluap ke jalan raya sempat mengakibatkan terjadinya kemacetan di kedua arah, mulai dari Bugangan sampai dengan Garung. BPBD telah melakukan pendataan di beberapa titik lokasi yang terdampak banjir. Tim gabungan juga melakukan evakuasi barang-barang dan penyelamatan warga terdampak ke tempat aman. Berita kedua, mahasiswi meninggal seusai disiksa dan dibakar kekasih. Nasib tragis menimpa EJ umur 20 tahun, seorang mahasiswi semester 5 Universitas Trunojoyo Madura atau UTM Bangkalan. Perempuan asal Ngunut, Tulungagung itu meninggal akibat kekerasan yang disertai pembakaran. Terduga pelaku M. Maulidi Al-Izak umur 21 tahun yang diketahui merupakan teman dekat korban telah ditangkap polisi dan tengah menjalani pemeriksaan. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan, kejadian bermula saat pelaku mengajak korban untuk menggugurkan kandungannya yang diduga berusia 2 bulan. Pelaku dan korban menuju tempat pijat wilayah Galis pada Minggu 1 Desember malam. Di tengah perjalanan, keduanya terlibat cekcok. Korban meminta pelaku bertanggung jawab dan mengancam akan melapor ke polisi. Ancaman tersebut membuat Maulidi gelap mata. Ia kemudian menganiaya korban. Pelaku juga menggunakan senjata tajam untuk menyiksa korban hingga meninggal. Untuk meninggalkan jejak, pelaku membawa jenazah korban ke sebuah gudang kosong dan membakarnya. Namun, kobaran api itu menarik perhatian warga sekitar. Mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, anggota Satreskrim Polres Bangkalan berhasil mendeteksi keberadaan tersangka. Pada Senin 2 Desember dini hari, pelaku berhasil diamankan di rumahnya. STIT Al-Ibrahimi mengapresiasi pihak kepolisian dan mendukung langkah-langkah ataupun proses hukum yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berita ketiga, 2 truk tabrakan, 2 tewas. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Pantura Pati Juwana pada Senin 2 Desember siang. 2 truk terlibat tabrakan, 2 orang dikabarkan meninggal dunia, sementara 1 lainnya harus mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Suwondo Pati. Akibat kecelakaan yang melibatkan truk box dan truk tangki itu, kondisi jalur Pantura sempat tersendat. Petugas yang tiba di lokasi segera berjibaku mengevakuasi korban dan kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati, Ibda Moh Apri Hermawan, menyebut kecelakaan itu melibatkan antara truk box Isuzu Tragade 8455 FK yang dikendarai Slamet Riyadi, warga Denpasar, dengan KBM truk tangki bernomor polisi
L9272UI yang dikendarai Sugiri, warga Kecamatan Lasem, Rembang. Peristiwa itu diketahui bermula saat truk box melaju dari arah timur ke barat, sementara truk tangki melaju dari arah berlawanan. Sesampainya di TKP, truk box diduga mendahului truk yang tidak diketahui identitasnya dari sisi sebelah kanan. Diduga karena tidak cukup ruang, lalu terjadi kecelakaan dengan truk tangki tersebut. Selain menyebabkan korban jiwa, peristiwa itu juga menimbulkan kerugian material, ditaksir kerugian material mencapai 20 juta rupiah.